Alhamdulillah kita masuk ke pembahasan baru, yakni di kitab Ta'lim bagaimana kita mencari tambahan ilmu. Wa yanbaghi an yakuna taliban al-ilmi mustafidan min kulli waqtin hatta yahsul lahu al-fadl wa tariqul istifadah an yakuna ma'hu fi kulli waqtin mikhbaratan hatta yaktuba ma yasma'u min fawaidil ilm. Jadi para santri, para jamaah ini kalau lagi hadir di majelis ilmu itu dianjurkan untuk membawa pena, pensil. Jadi itu anjurannya kita supaya apa? Supaya bekal yang kita dengar dari hal-hal yang baik itu dapat ditulis dan dihafal. Jadi suatu ketika bila mana lupa, maka tulisan itu akan tetap ada dan kekal abadi. Nah itu faedahnya kita disuruh membawa. Kila man hafidha farra wa ma kataba syai'an qarra wa kila al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal li'annahum yafaduna ahsana ma yasma'un wa yakuluna ahsana ma yaqulun. Jadi sedang ilmu itu ditulis akan tetap abadi, dikatakan ilmu itu sesuatu yang diambil dari mulutnya orang-orang baik dan orang-orang soleh yang pandai, ya, karena ketika ia menghafal sebaik-baiknya penghafalan yang dia dengar, ya, dan mengatakan sebaik-baiknya yang mereka hafal apa yang mereka paham. Itu makanya kalau sama orang-orang soleh itu kalau nggak ada rekaman, kalau nggak ada catatan, gitu. Ketika kita itu pengen nggak kehilangan momen, ya kalau aja nggak bawa pen nih, bawa HP, rekam suara aja gitu. Nah, kapan ada waktu, ya kan? Sementara kita nggak bisa dengar, ya nanti kapan-kapan waktu kita bisa dengar itu kita putar lagi. Makanya aktivitas kita kalau lagi pengen ngulas apa yang kita paham, itu kita ulang lagi sampai rumah. Bukunya kah, rekamannya kah, itu kita ulas. Kita ulang. Nah, itu salah satu mengukuhkan daripada memori-memori kebaikan yang ilmu kita dengar, yang memang Allah udah titipkan waktu sama kita. Ini kan sebetulnya majelis ini kan emang qadarullah, emang Allah takdirkan kita hadir, kita takdirkan kita dengar. Sayang kalau nggak ketulis, sayang kalau nggak keinget, apalagi sayang kalau nggak diamalin. Nah itu salah satunya dengan kita giat untuk mengulang, untuk mengulas balik. Ada diskusi-diskusi yang kira-kira ngebangun motivasi nih di majelis, gimana kira-kira nih pembahasan ada nggak yang asik nih untuk kita ulas. Kadang-kadang kalau dia membuat giroh kita masuk ke ruang pembicaraan, maka majelis itu terus akan ngikutin kita. Mau kita ngobrol santai, mau kita di rumah, mau kita balik ngobrol dengan siapapun, maka dia akan auto keulas lagi. Sampai kita ngomong sama istri kita nih, lagi ngobrolin, ntar ada pembahasan yang asik tadi, kita ceritain. Nah itu salah satu bagaimana memancing memori kita. Kalau tidak tertulis, maka kita disuruh mengingat dan kita hafal. Wasami'tu Syekhul Ustaz Zaid al-Islam al-Ma'ruf bil Adib al-Mukhtar yaqul qala Hilal ibn Yasari ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul li ashabi syai'an min al-'ilm wal hikmah fa qultu ya Rasulullah a'id li ma qultu lahu fa qala li hal ma'aka mikhbarah fa qultu ma ma'i mikhbarah fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Hilal la yufarik al-mikhbaratu fa inna khairu fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Di sini Rasulullah pernah diceritakan, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat tentang ilmu dan hikmah. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, sudilah Tuhan mengulangi apa yang Tuhan katakan kepada kami. Kemudian Nabi SAW bersabda, apakah kamu membawa pena atau tinta? Aku menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, ya Hilal, janganlah kamu meninggalkan wadah tinta karena kebaikan itu ada padanya dan pada orang-orang yang memilikinya hingga hari kiamat. Nah, itu yang dikatakan tadi, kekekalan abadi dari ilmu yang ditulis, ilmu yang dicatat, ilmu yang dihafal. Itu kalau dihafal aja kadang-kadang lupa kan. Tapi kalau ada catatan kan nggak ada rujukan. Oh iya, catatan. Makanya penting tuh untuk kita kita coba praktekin. Sebetulnya waktu kita praktekin itu juga salah satunya kita menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ada orang yang punya thariqah, ya, thariqah itu jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah. Banyak thariqah kan, thariqah Nasabandi,
Syadzakiriyah. Nah pernah ini dibahas kepada Syekhul Islam yang kita kenal di zaman yang kita juga ngalamin, itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Alhamdulillah Fakir pernah juga sempat berjumpa dengan beliau di Suriah, ya, seorang fakih, orang penulis yang ahli fikih dunia lah. Itu waktu ngobrolin tentang amalan-amalan thariqah, beliau itu merasa ada kekurangan karena tidak bisa bercengkrama dengan orang-orang ahli zikir seperti ahli thariqah. Lalu beliau mengatakan, biarkanlah aku berthariqah ini dengan menulis. Itu beliau mengatakan, aku ingin sampai mati aku ingin berthariqah. Mudah-mudahan ini yang akan dijadikan oleh Allah cara bagaimana aku berzikir. Gitu, Masya Allah. Kita dengar beliau cerita kayak gitu, sekelas beliau aja masih merasa kurang ibadahnya, iri melihat orang-orang ahli zikir. Lalu beliau juga dengan wawasan ilmunya, dengan kedalaman yang beliau pahami tentang ilmu dalam menulis, beliau juga ingin menjadikan menulisnya itu adalah satu tarekat dan amalan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kalau melihat orang-orang alim kayak gitu kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Beliau saling merendahkan diri beliau di hadapan Allah, di hadapan para ulama, para jamaah, para umat. Lalu kita yang di bawah yang melihat gimana kira-kira? Itu Masya Allah, atasan kita begini, ulama kita begini sifatnya. Jangan malah belagu kita, alim bukan, penulis bukan. Udah hafal Ji. Iya kan, gampang itu diulanginnya. Iya, kalau nggak kecedot, giliran yang ketentok aja dah, baru nyari-nyari. Dalilnya apa dia? Dalilnya apa tadi ya? Misalnya lagi ada masalah begini, perasaan dulu kita udah pernah bahas di majelis. Gitu. Ini mudah-mudahan kalau kita ini bisa coba rapid cara ngulas kita. Ya, jangan cuma menikmati majelis kita dalam mendengar doang, ya, tapi ada yang dibawa pulang, ya rangkuman kecil. Dulu aneh waktu lagi kuliah di sana di Jordan, kalau lagi di masjid itu ada pembahasan yang kira-kira asik, enak untuk ya kita catat, tapi nggak bawa catatan, itu buru-buru pulang tuh poin-poinnya ditulis. Tadi apa? Kita ingat-ingat. Nah belum lama kemarin kebuka tuh rangkuman tulisannya dulu tuh di buku kecil. Ya Allah, ini dulu keingetan kita. Saking ogah kehilangannya momen itu. Terutama pas lagi bulan Ramadan ada kultum yang enak banget. Ya. Nah itu pembahasannya menyentuh, pembahasannya juga bisa kita jadikan bekal kita untuk bicara sama keluarga. Takut lupa, makanya buru-buru pas pulang itu belum sampai kita mau mindo. Kalau bulan puasa kan kita mindo habis raweh, kuliah subuh. Agak di belum Indo nih, takut lupa nih, karena sambal pedas hilang dari memori. Nah, itu kita tulis. Alhamdulillah kemarin baru keulas, keinget lagi. Jadi sinkron atau berhubungan dengan apa yang kita bahas sekarang. Rupanya kalau kita sering-sering coba punya catatan kecil, dia akan menjadikan catatan itu abadi. Apalagi catatan itu mafhumun bil qiraah, yang gampang difahamin sama pembacanya. Ya kalau sekarang mungkin adalah dunia digital ya yang bisa dilihat itu. Tapi ada yang nggak bisa hilang, yaitu tulisan. Orang dulu kan bahkan dia menulis itu di batu, pengen dia tuh abadi. Gimana caranya sampai bisa jadi kenangan di akhir zaman kelak. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pembahasan ta'lim ini tentang bagaimana kita menyiapkan diri untuk bersiap untuk mencatatnya atau mengulangnya. Intinya sih kita jangan sampai lupa, itu aja. Yang kita bahas, yang kita dengar, yang kita ulas, jangan sampai kelupaan. Dalam keadaan apapun, ya kita hormati, kita hargai ilmu karena itu bermanfaat untuk apa? Untuk anak keturunan kita, untuk masalah ibadah kita. Itu salah satunya kenapa manfaatnya untuk dibaca, diulang, diulas. Jadi kita keingetan, kemarin waktu kita lagi kumpul ada yang ditanya pertanyaan yang udah zaman dulu kita udah pernah bahas jauh-jauh hari. Tapi kan ketika itu diulas lagi, mau ngejawab kadang-kadang agak kikuk gitu, karena kurang menguasai dari apa yang dia ingat. Walaupun sih itu pernah jadi goresan hidup, pernah
Gue dulu membahas tentang tato nih, matang banget urusan tato, ya kan? Iya, udah matang banget di luar kepala. Pas besoknya ditanya, udah lama nih 2 tahun 3 tahun, tadi udah boleh sih, cuma cara neranginnya kan kurang seret gitu. Cuma tahunya bisa, boleh, aman. Itu salah satu pentingnya kita punya catatan. Ya, untungnya kalau emang catatannya di hati bisa menjawab singkat. Itu kelebihannya hati itu di situ. Kita jadikan mudah-mudahan ilmu kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati kita untuk mencatat dengan baik dan benar. Amin ya rabbal